Oke guys, di depan kita nih ada Honda Jazz IDSi tahun 2004 automatic transmission. Wuling nih yang lagi dilelang nih. Jadi banyak banget wulingnya, ada macam-macam. Ini adalah wuling Almas Turbo 1500 cc tahun 2020 automatic transmission. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan wuling Convero, yang nyari-nyari wuling Convero, ada nih di depan kita. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil premium, di depan kita nih ada sedan Camry guys. Ini adalah Toyota Camry. Ini tahun 2013 guys, dengan pajak masih hidup sampai bulan Februari 2022. Nanti besar kayak akuarium, tapi ya ini cocok untuk mobil keluarga nih, oke banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotif ya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbit dan kita akan coba mengikuti nih open house dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Agak sedikit mendung ya guys ya, mudah-mudahan sih aman-aman aja. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Smartbit, langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang Smartbit lebih lengkap lagi. Untuk teman-teman yang mau ikut lelangnya, langsung aja cek websitenya. Jangan lupa juga nih follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja, harganya berapa aja, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang menarik dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke, kalau teman-teman mau nyari Jazz bahanan nih, kayaknya nih ada nih di depan kita nih 40 jutaan. Di depan kita nih ada Honda Jazz IDSi automatic transmission tahun 2004 nih guys, dengan odometer kurang lebih di 190 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek langsung di plat nomornya. Eksteriornya kalau menurut gue kurang ya, interiornya katanya C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 44 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Di bagian eksteriornya ini adalah Jazz tipe-tipe awal ya, 2004 seperti ini, dengan kondisi headlamp masih agak kusam banget. Kondisi di bagian bumpernya sudah banyak yang baret-baret kasar seperti ini, harus butuh di repair sama di bagian fender sebelah kiri. Set di bagian panel pintu depan sebelah kirinya juga sudah ada yang roak seperti ini, ngelupas deh, jadi harus di repair dan di repaint lagi. Untuk ke bagian belakang quarter sama bumpernya nih nggak presisi nih guys, jadi harus di repair body lagi nih guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Stop lamp sih masih terasa cukup ya. Sayang di bagian bumper belakangnya nih sudah grompal semua nih guys, bagian catnya harus di repair dan di repaint lagi. Dan ini adalah kondisi di bagian sisi sebelah kanannya juga sama, catnya sudah agak rusak, nggak presisi di bagian bumper dan quarternya. Dan ini stop lamp sih masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Di bagian sisi kanannya, dan ini ada baret yang harus di repair nih guys, ada agak sedikit mengarat dan agak sedikit dalam ya. Velg sih masih OEM, dari bawaan Jazznya warna hitam nih, dicat seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih 50%-an. Kita langsung cek di bagian interiornya. Nah, kalau di bagian interiornya ini masih bawaan pabrikan ya. Untuk head unitnya double din seperti ini, dengan kondisi di layout dashboard masih cukup oke. Konsol tengah masih oke. Di bagian joknya sudah di retrim seperti ini dan kondisinya baik banget sih kalau menurut gua. Dan bagian setir juga masih cukup. Untuk di bagian plafon masih cukup, dan ini adalah kondisi di bagian jok belakang. Jadi masih oke nih. Di bagian interior bener-bener masih terkategori cukup sih kalau menurut gua nih pemakaian nih. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Jazz IDSi tahun 2004 automatic transmission. Sayang nota pajaknya nggak ada, odometernya sudah di 190 ribuan. Eksteriornya kalau gue bilang agak kurang ya, interiornya cukup oke nih menurut gue. Mesinnya terkategori C, cuman butuh di maintain lagi. Di open di harga 44 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Yaris. Nah, ini kita langsung screening aja. Ini adalah Toyota Yaris tipe S automatic transmission tahun 2016 guys, dengan pajak mati di bulan 10 2020 kemarin. Eksteriornya katanya C, interiornya mesin terkategori di C, dan ini di open di 135 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Di bagian eksteriornya ini kalau terlihat sih agak sedikit kusam aja. Terus di bagian headlampnya sama fog lamp masih cukup baik ya kalau menurut gua. Ada beberapa baretan-baretan kasar pemakaian nih. Untuk di bagian hoodnya sama setengah bagian bodi atasnya nih sudah di stiker. Ada yang warnanya polos matte seperti ini dan juga ada motif karbon ya. Dan ini sayang nih pemasangannya ngasal dan kurang rapi sih kalau menurut gua nih guys. Terus kalau di bagian sisi di bagian bumper sebelah kanannya ini sudah renggang dan pernah ada repair di bagian bodinya. Lalu untuk bagian belakangnya masih cukup presisi untuk natatnya. Di bagian velg masih OEM dari bawaan Yarisnya dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%-an. Oke, kalau di kondisi bagian belakangnya ini juga agak sedikit kusam ya guys. Jadi di bagian body kit bawahnya ini sudah dicat warna hitam
Dan ini catnya sudah agak sedikit pecah-pecah. Sisanya sih butuh dipoles lagi karena kondisinya agak kusam. Spoiler sama wiper masih ada. Stop lamp masih kondisi cukup baik. Dan kondisi di bagian belakangnya ada 2 titik sensor parkir pabrikan nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kiri. Dari bagian sebelah kiri ini body kit side skirt sih masih cukup terpasang dengan baik ya. Cuman hanya saja sudah dicat warna hitam seperti ini, sudah tidak sewarna dengan bodinya. Lalu untuk kondisi nut-nutnya masih terbilang cukup presisi, hanya agak sedikit kusam aja nih di bagian catnya dan agak renggang ya. Jadi di bagian bumper depan kiri dan kanan nih sudah di-repair dan sudah ada baut seperti ini, sayang banget nih guys. Jadi kalau kondisi di bagian interior sih masih terkategori cukup ya menurut gue, cuman hanya saja di bagian eksterior nih setengah bodi atasnya nih sudah dipasangkan dengan stiker matte seperti ini, ada yang warna polos dan juga ada yang motif karbon. Jadi kalau menurut gue sih agak sayang aja, dan ini harus dilepas lagi sih dan harus dipoles ulang kalau menurut gue, mungkin harus di repaint lagi guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik dengan Yaris tipe S nih, automatic transmission tahun 2016. Ini di depan kita ada dengan kondisi pajak mati di bulan 10 nih sayang, 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua C, interior C mesin C, dan ini diopen di 135 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, di depan kita nih ada mobil sedan premium sih kalau menurut gua nih. Di depan kita nih ada Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2012 nih guys, automatic transmission dengan pajak mati di bulan 11 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini diopen di 192 juta rupiah. Kalau kita screening di bagian eksteriornya ini hanya butuh dicuci steam dan dipoles lagi, walaupun memang agak sedikit banyak water spotting di bagian bodinya, tapi masih cukup baik. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish di bagian fog lampnya nih masih terbilang cukup ya, termasuk di bagian grill chrome-nya masih oke banget. Lalu ada baretan kasar di bagian lips bumper bawahnya. Velg di sini masih OEM bawaan Camry-nya dengan kondisi ban kurang lebih 50-60%. Di bagian sisi sebelah kirinya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi dan masih cukup apik sih kalau menurut gue ya, sampai ke bagian quarter nih. Jadi belum ada baretan-baretan kasar yang berarti, jadi masih cukup baik. Nah kalau kita cek di bagian sisi belakangnya ada 4 titik sensor parkir, sudah defogger pastinya untuk tipe V yang ini. Untuk di bagian belakang ada tambahan ducktail di bagian bagasinya nih guys, jadi lebih kelihatan sporty elegan. Stop lamp masih cukup dan ini kondisinya masih kategori cukup baik nih guys. Nah kita cek di bagian sisi sebelah kanan. Dari kondisinya sih ada beberapa baretan-baretan kasar pemakaian, tapi belum ada penyok-penyok yang berarti. Nut-nutnya masih cukup presisi dan kondisinya sih masih cukup apik ya. Jadi ini masih cukup elegan sih kalau menurut gua. Coba kita cek di bagian interiornya. Tipe V sudah ada wood panel di armrest di bagian door trimnya, terus di bagian setirnya sudah ada wood panel juga ditampur dengan kulit. Ini adalah konsol bagian tengahnya, sudah head unit monitor double din. Kondisi di bagian layout dashboardnya masih oke. Plafon sih masih cukup ya, dan di bagian joknya ini sudah full elektrik dan masih cukup baik sih. Jadi masih terasa elegannya nih di bagian interiornya nih guys. Nah ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil premium, di depan kita nih ada sedan Camry guys. Ini adalah Toyota Camry tipe V 2500 cc tahun 2012 nih guys. Dengan pajaknya mati di bulan 11 2020 kemarin. Eksteriornya nih masuk ke kategori C, interior C mesin terkategori juga di C nih guys. Tapi masih cukup apik ya. Dan ini diopen di 192 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Oke, yang nyari SUV, di depan kita nih ada salah satu SUV nih guys, dan ini adalah Chevrolet Captiva 2000 cc ya, ini tahun 2013, automatic transmission. Pajak masih hidup sampai bulan Februari 2022 nanti. Eksterior katanya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini diopen di 109 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja nih guys. Untuk di bagian eksterior catnya warna silver dengan kondisinya butuh dipoles lagi, walaupun agak sedikit ya masih terlihat shiny, tapi kayaknya butuh dipoles lagi nih guys. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup, termasuk di bagian grillnya nih masih oke ya. Velgnya sudah gantian seperti ini dengan kondisi ban ya kurang lebih sekitar 50%-an. Untuk nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, ada beberapa noda-noda ya, ini spot-spot pemakaian ya, jadi butuh dipoles lagi, tapi nut-nutnya nih masih cukup presisi guys. Kalau kita cek di bagian kondisi belakangnya nih, ini ada 3 titik sensor parkir, ada twin muffler di bagian belakang, sudah defogger pastinya untuk kaca belakang, belum ada tambahan spoiler tapi wiper masih ada. Stop lamp masih terkategori cukup, sudah ada tambahan roof rail di bagian atasnya, dan ini masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gue di bagian belakang nih. Lanjut kita cek di bagian sisi belakang sebelah kanannya, masih cukup baik, nut-nutnya masih cukup oke ya menurut gua. Ini catnya juga butuh dipoles aja nih, kayaknya masih oke aja sih kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya. Ini adalah di kondisi bagian interior. Di setir ini sudah agak sedikit ngelupas-ngelupas, tapi di joknya nih fabrik trim bawaan pabriknya masih oke.
Door trim juga oke. Layout dashboardnya ya kondisinya agak sedikit kusam aja ya, jadi ini butuh di salon kembali. Konsol bagian tengah masih cukup baik. Bagian atas plafon masih oke. Jok di bagian belakang juga masih cukup baik ya. Jadi untuk di bagian interior nih masih memang terkategori C, dan kalau buat teman-teman yang tertarik nih masih cukup layak pakai sih untuk keluarga nih guys. Oke, buat teman-teman yang nyari SUV tapi di sini masih kondisi yang bensin ya, ini adalah Chevrolet Captiva automatic transmission 2000 cc yang tipe bensin. Ini tahun 2013 guys, dengan pajak masih hidup sampai bulan Februari 2022 nanti. Eksteriornya C, interiornya mesin terkategori di C, dan ini di open di 109 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbid guys. Di Balai Lelang Smartbid nih lagi ada deretan wuling nih yang lagi dilelang nih. Jadi banyak banget wulingnya, ada macem-macem ya. Ada Almas, ada Convero. Jadi coba kita langsung screening aja. Oke, yang di depan kita nih ada Almas 2019. Ini masuknya ke 1500 cc guys, dan ini tahun 2019. Sayang nota pajaknya nggak ada di sini, dan eksteriornya C, interior C, mesin C. Di open di harga 200 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja guys. Untuk di bagian eksteriornya sudah dimodif ya untuk grillnya aftermarket seperti ini, tapi masih kondisi oke dan agak sangar sih kalau menurut gua. Tapi sayang di sini ada yang harus di repair lagi di bagian cupnya. Udah agak coak ya karena bekas nabrak atau nyundul. Tapi untuk di bagian DRL, headlamp dan juga fog lamp masih cukup baik nih guys. Velg masih bawaan wuling dengan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 70%. Natatnya masih terbilang cukup presisi. Nah, ini masih terbilang oke ya. Lalu sayang nih belum ada sunroof di bagian atasnya. Nah, ini sudah ditambahkan dengan handle-nya Almas juga. Ke belakangnya ini kondisi quarter masih terbilang cukup baik guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang Almas turbonya, masih kondisi oke. Spoiler wiper masih ada, stop lamp masih oke, dan ini adalah sensor parkir bawaan pabrikan atau rata body ya, dengan kondisinya ada 4 titik. Dan ini kondisi masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Lanjut di sisi bagian kanan dari belakang masih cukup presisi dan catnya masih oke ya. Ada dual tone di sini, ada warna silver di bagian atasnya, dan roof railnya juga masih ada. Kondisi masih cukup baik, natatnya masih cukup presisi, door moldingnya juga masih oke banget nih guys. Kita langsung cek di bagian interior. Nah, ini adalah di bagian interior sudah ada tekstur dari armrestnya. Ini sudah soft touch ya, sudah dilapisi kulit, tapi yang sisanya masih hard plastik. Ini ada 7 seater, di bagian belakang juga ada joknya, cuman agak sempit ya. Ini adalah kondisi di bagian jok tengahnya. Masih oke banget, untuk di plafon juga masih bersih. Ini adalah layout dashboardnya. Sudah ada cruise control pastinya, dan sudah ada mode di bagian steering wheelsnya. Ini juga ada beberapa fitur-fitur yang menarik nih. Bagian cluster meternya masih belum full TFT ya, tapi sudah adaptif seperti ini. Kondisinya oke banget sih kalau menurut gua. Jadi di bagian interior sih masih cukup nyaman banget nih guys. Oke, buat teman-teman nih yang lagi nyari Almas, di depan kita nih ada Wuling Almas 2019 automatic transmission, masuknya ke 1500 cc, cuman dia udah turbo ya guys ya. Dan ini eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Di open di harga 200 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbid guys. Lanjut sebelahnya nih ada Convero S nih, kita cek aja dulu nih. Oke guys, di depan kita nih ada Wuling Convero tipe S ya, tahun 2019 dengan pajak mati di bulan 1 2021 kemarin nih, jadi baru banget mati. Eksteriornya katanya masih B, interiornya B, mesin terkategori B, dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Ini adalah Convero tipe S dengan kondisinya sih kalau di bagian headlampnya masih cukup, fog lamp di bagian bawah juga masih oke, termasuk di bagian underguard. Di bagian depan sudah ada 2 titik sensor parkir. Lalu untuk di bagian velgnya ini sudah two tone color ya, bawaan dari wulingnya. Bannya nih kondisinya masih 70%-an. Catnya nih masih cukup dicuci steam dan dipoles, nih udah oke banget nih guys. Nut-nutnya juga masih terkategori cukup presisi, dan ini adalah mobil automatic transmission ya. Dan yang paling menariknya nih, kilometer masih di 5.000-an guys. Jadi masih tampak baru banget ya, masih cukup istimewa sih kalau menurut gua. Quarter dan bumper belakang sebelah kiri masih cukup presisi. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang dari Convero-nya. Ini stop lamp-nya masih cukup baik, belum ada spoiler tambahan, tapi wiper masih ada. Ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya dengan kondisinya masih oke banget nih guys. Masih ada roof rail bawaan dari pabrikannya, dan kita coba cek di sisi satunya nih. Sisi bagian sebelah kanan dari si Convero-nya masih cukup presisi, masih cukup istimewa ya, masih oke banget nih. Catnya juga masih oke. Sudah ada damper dari logo Wulingnya nih, keren banget sih kalau menurut gua. Coba kita intip di bagian interiornya kayak apa.
Oke guys, ini adalah di bagian interiornya, cukup mewah juga sih kalau menurut gue ya. Ini Convero, ini adalah bagian joknya sporty banget, ada jahitan warna merah dengan trim warna hitam seperti ini. Sudah double blower, baunya di dalam masih bau pabrikan nih guys. Di bagian tengahnya gue suka banget nih, sudah captain seat seperti ini, dan ini juga 7 seater ya, jadi ada bagasi belakang juga, dan di jok belakang bisa ditekuk. Ini masih bersih banget guys, ini masih cukup istimewa banget sih memang menurut gue nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, cuma 85 juta open bidnya nih, keren banget sih kalau menurut gue. Mobil keluarga yang cukup baik nih, yang cukup oke nih yang ada di lelangan nih. Oke, dibuat teman-teman yang tertarik dengan Wuling Convero, yang nyari-nyari Wuling Convero, ada nih di depan kita nih, Wuling Convero tipe yang S nih guys, tahun 2019. Automatic transmission, sayang pajaknya mati di Januari kemarin nih, 2021. Ini masih serba istimewa nih, odometernya aja masih 5 ribuan. Dan ini eksterior B, mesin terkategori B sudah kita kelilingin tadi ya. Dan ini di open cuma di 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Berikutnya mau nyari Almas Turbo 2020, ada nih guys. Gue suka banget nih di bagian grillnya, logo Wulingnya hitam ya, keren banget. Ini adalah Wuling Almas Turbo 1500 cc tahun 2020, automatic transmission pastinya. Ini masih terkategori cukup istimewa katanya. Pajak mati di bulan 9 2021 kemarin nih, jadi baru banget mati. Eksteriornya katanya B, interior B, mesin terkategori B. Di open di harga 210 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Di bagian depannya nih, eksteriornya nih keren banget ya, sangar banget kalau menurut gua. Di bagian grillnya apalagi ini tegas banget kalau menurut gua Wulingnya. Untuk di bagian headlamp, fog lamp dan DRL ini masih cukup oke, hanya butuh dicuci poles lagi. Wajar nih, tahun 2020 masih oke banget. Velg sudah two tone color bawaan Wulingnya dengan kondisi ban masih sekitar 70-80%. Natatnya masih cukup presisi, warna silvernya nih masih kinclong banget kalau menurut gua, dan ini kira-kira sih kalau gue bilang hanya butuh dipoles sedikit aja udah keren banget nih. Natatnya masih presisi, quarter sama bumper belakangnya juga masih cukup rapet nih. Kalau kita cek di sisi bagian belakang, spoiler wiper masih ada, terus roof rail di bagian atas juga masih ada, 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya, stop lamp masih oke, dan kondisinya masih cukup baik banget sih guys. Sudah ada twin muffler, dan ini adalah bagian belakangnya sudah ada semi diffuser seperti ini ya. Nah, kalau kita cek di bagian sisi sebelah kanannya juga masih cukup presisi, natatnya masih cukup rapat, dan ini masih cukup kinclong banget guys. Ini adalah kondisi di bagian atasnya. Jadi sudah panoramic roof juga ada ya di bagian sininya. Lalu kita coba intip di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah di bagian interior yang masih bersih banget, masih tampak baru banget, masih bau showroom ya. Konsol tengahnya, terus kompartemen, door trim, plafon, dashboard ini masih oke banget nih. Jadi semuanya di interior masih cukup baik dan masih terkategori cukup istimewa kalau menurut gua nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Almas, di depan kita nih ada Wuling Almas Turbo 1500 cc tahun 2020, automatic transmission yang sayang pajak mati di bulan 9 kemarin nih, 2021. Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori B nih guys. Di open di harga 210 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Kalau ke belakangnya lagi masih ada Convero yang standar DVVT yang warna merah dan warna putih nih. Opennya dari 75 juta rupiah, dan kondisinya juga macem-macem ya. Ada yang kondisinya kusam, tapi ini rata-rata di tahun 2019 dan 2020 guys. Ya seperti yang di sebelah sana nih, ini 80 juta rupiah yang merah ini. Di opennya ini kondisi standar banget, tapi masih cukup oke, kondisi bannya masih oke, mesinnya masih cukup baik ya. Catnya juga masih oke. Nah, kalau yang putih ini nih tahun 2020, cuman karena ex operasional kah, ini bodinya sudah banyak kusam dan banyak lecet-lecet, jadi banyak PR-nya ya. Dan ini di opennya di harga 80 juta rupiah. Nah, kalau yang di depan kita nih, ini tahun 2019 nih guys, ini 75 juta. PR-nya yang paling parah nih ada di depan nih, di bagian underguard-nya nih sudah penyok karena pernah nabrak di bagian depan. Sisanya sih mesin masih cukup, interior juga masih cukup. Ini pernah ada nih di review Dozo 21. Dan ke sana juga masih ada Convero DVVT yang standar ya, warna merah dan putih. Ada juga di ujung sana Convero yang S warna putih nih guys. Cuman kita akan coba cek dulu nih guys, Convero yang di depan kita nih salah satunya nih. Nah, ini yang terbaru nih. Ini disebutnya Convero Lele ya. Nah, ini grillnya di depan sudah kelihatan banget. Ini adalah Wuling Convero yang tipe S tahun 2021, manual transmission. Grillnya sudah beda banget dengan Convero yang biasanya. Pajaknya masih hidup sampai bulan 6 2022 nanti. Odometernya masih di 6 ribuan guys. Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori B. Di open di 90 juta rupiah. Masih cukup worth to buy sih menurut gua nih. Kita langsung screening aja. Di bagian depannya headlamp, fog lamp masih cukup oke, 2 titik sensor parkir, underguard sama grill masih oke. Sudah mengandalkan Pro G dan multi reflektor ya di
bagian headlampnya. Sisi sebelah kiri dari depannya ini masih cukup presisi, velg masih bawaan wulingnya dengan two tone color, dan kondisi bannya masih kurang lebih 80%-an, masih cukup tebel banget. Nat-natnya masih cukup presisi di sebelah kirinya, dan ini adalah kondisi di bagian atasnya. Memang belum ada sunroofnya, roof rail masih ada. Ini catnya butuh dicuci poles lagi, udah tampak baru nih guys. Nat-natnya masih cukup presisi. Nah ini ciri khas dari Convero ya. Convero ini kacanya besar kayak akuarium, tapi ya ini cocok untuk mobil keluarga nih, oke banget. Nah kalau kita lihat di bagian sisi belakangnya, belum ada spoiler tambahan, wiper masih ada, 2 titik sensor parkir pabrikan, reflektornya masih bagus ya. Terus di bagian untuk stop lampnya ini juga masih oke. Ini masih cukup oke, masih cukup apik sih di bagian mobil ini nih, karena 2021 ya, masih baru banget, sudah dilelang nih guys. Ini kondisi bagian sebelah kanan, nat-natnya juga masih cukup presisi, dan ini masih cukup oke ya. Kayak apa sih di bagian interiornya, apakah masih bau pabrikan atau enggak? Nah ini di bagian interiornya guys, manual booknya masih ada nih. Terus ini adalah bagian dari cluster meternya, setirnya, wah juga masih oke. Di dalamnya masih bau showroom, bau pabrikan banget nih guys. Di bagian jok tengahnya sudah captain seat. Terus untuk jok belakangnya juga bisa ditekuk, bisa dijadikan bagasi. Interiornya masih bersih banget, masih bau pabrikan nih guys. Dan gue sukanya Wuling, ini adalah ciri khasnya ya, ada jam analog di bagian tengahnya. Sayang nih masih manual sih, kalau otomatis mungkin akan jadi rebutan sih. Cuman ya nggak masalah sih. Terus ini adalah di bagian konsol tengahnya, head unit sudah monitor double din bawaan dari Wulingnya, dan gue sukanya di sini untuk bagian tengahnya nih masih bersih banget ya. Kondisi fiturnya ini masih cukup oke dengan harga 90 jutaan nih guys. Ini yang nyari Wuling Convero yang lele nih guys, sudah dilelang nih tahun 2021 nih. Ini adalah Wuling Convero tipe S ya, tahun 2021, manual transmission dengan pajak masih hidup sampai bulan 6 2022 nanti nih guys. Odometernya masih di 6 ribuan, eksteriornya masih B, interior B mesin B, masih cukup istimewa, dan ini rencana di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbin nih guys. Banyak Wuling murah guys di sini guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Lumayan cukup mendung dan sudah turun hujan ya tadi ya. Semoga bisa menjadi berkah buat kita semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lebih lanjutnya dari Balai Lelang Smartbit. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.